nama saya Leni Rahman. Di sini saya mahasiswi program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 051395153. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik yang ketiga mata kuliah basis data, yaitu praktik transaksi dan juga basis data terdistribusi. Kita langsung saja menuju perintahnya. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi dari panduan yang telah diberikan oleh tutor di kegiatan 12 sebelum tugas 3. Kita akan mengikuti step by step-nya, langsung saja. Pertama, kita harus membuka XMPP control panel, lalu menjalankan sebentar saya. Nah, pertama kita harus mengaktifkan XMPP control panel, lalu mengaktifkan Apache dan MySQL sampai nanti tanda dia sudah aktif itu berwarna hijau. Lalu kita akan beralih ke web PHPMyAdmin. Di sini kita telah dialihkan membuka web browser PHPMyAdmin, lalu kita akan menggunakan database rumah sakit yang telah dibuat pada tugas 2 basis data praktik sebelumnya. Nah, di sini sudah ada tabel administrator, ada dan lainnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat transaksi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita akan diminta untuk melakukan commit, rollback, dan checkpoint, dan terakhir yaitu trigger. Kita lakukan step by step-nya. Langsung saja menuju perintah yang pertama, yaitu commit. Kita akan menggunakan perintah commit ini untuk menginsert data ke dalam data kita, rutin. Namun sebelum itu saya akan mengetes bagaimana suatu perintah insert dengan commit dan tanpa commit. Kita coba ya. Di sini saya copy paste aja ya untuk komennya, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada perintah untuk start transaksi, insert into pasien. Ini insert ke table pasien, ID-nya atas nama Sony, Bogor, laki-laki, kita go. Transaksi 1 berhasil kita jalankan, kita execute, panggil datanya. Nah, di sini di execute transaksi 1 muncul nama Sony, di mana ini data baru yang ditambahkan dari data saya sebelumnya hanya ada 4 pasien. Namun karena dia tidak ada perintah commit, maka tidak akan muncul pada database saya. Sini kita lihat ke pasien. Nah, data pasien saya tetap ada 4, tidak mengubah database saya. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan komen commit. Kita coba lagi, kita buat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua juga kita copy paste untuk mempersingkat waktu. Nah, oke, di sini ada insert dengan data yang sebelumnya, namun ditambahkan perintah commit. Kita go. Baik, transaksi 2 berhasil kita jalankan, kita execute. Nah, di sini sama seperti tadi, ada data Sony, pasien Sony laki-laki dari Bogor dengan ID 15. Kita cek di tabel pasien, karena tadi kita menggunakan perintah commit yang seharusnya muncul. Nah, di sini pasien ID 15, Sony laki-laki dari Bogor, masuk ke dalam database saya sebagai pasien. Maka dari hasil pengujian tadi, perintah commit berhasil diterapkan. Kita lanjut ke perintah nomor 2. Oke. Kita balik lagi ke rutin untuk melakukan transaksi yang ketiga, yaitu rollback. Rollback ini adalah untuk membatalkan suatu perintah. Nah, kita coba untuk melakukan transaksi yang ketiga dengan perintah rollback. Transaksi 3. Di sini juga saya copy paste saja. Nah, transaksinya dimulai dengan update data pasien
di mana ID 15 tadi adalah atas nama Sony. Nah, kita akan mengubah nama Sony ini mengupdate menjadi Budi. Namun, setelah perintah tersebut ada kata rollback, di mana seharusnya data Sony tidak berubah menjadi Budi dan tetap ID 15 itu atas nama Sony. Kita go, kita jalankan. Oke. Transaksi 3 kita jalankan dan kita execute, kita panggil. Data pasien tidak berubah, masih tetap atas nama Sony. Kita cek di tabelnya. Di tabelnya juga tidak berubah, masih tetap atas nama Sony. Maka perintah kedua yaitu rollback berhasil. Kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu checkpoint. Nah, untuk prosedur transaksi yang keempat ini, yaitu menyimpan data dengan save point. Kita lanjut saja ke rutin. Nah, di sini kita buat transaksi yang keempat. Kita juga akan copy paste aja ya. Oke, di sini ada perintah starting transaksi. Kita akan menginsert data pasien ID 17 atas nama Ana dari Jakarta, perempuan, dan save point. Nah, di sini harusnya data pasien ini di save masuk ke database kita. Lalu yang kedua ada insert data pasien lagi, ID 18 atas nama Rikos dari Serang, laki-laki. Nah, di sini ada rollback to save point. Maka seharusnya data pasien ID 18 Riko ini tidak masuk ke database kita di tabel pasien. Lalu yang ketiga ada insert into pasien atas ID 19 atas nama Dina dari Purwakarta, dan ini harusnya perempuan ya. Perempuan ya. Nah, di sini ada commit, maka seharusnya Dina juga masuk ke dalam database table pasien kita. Nah, kita jalankan perintahnya ini, transaksinya. Yang seharusnya nanti akan muncul adalah pasien ID 17 dan 19 saja. ID 18 tidak di save karena ada kata rollback. Kita coba, kita buktikan. Oke, transaksi 4 kita jalankan dan kita execute. Nah, benar, di sini hanya ada pasien ID 17 dan 19. Pasien ID 19 tidak masuk karena tadi perintahnya ada perintah rollback, di mana rollback itu adalah membatalkan perintah yang diberikan. Maka untuk perintah yang keempat yaitu checkpoint di save point berhasil kita uji coba. Lanjut ke yang keempat yaitu trigger. Baik, sebelum menjalankan perintah trigger, kita akan membuat dua tabel tambahan yaitu transaksi obat dan obat. Kita langsung saja ke MySQL. Di sini kita copy paste aja ya untuk tabelnya. Go. Tabel transaksi obat berhasil. Kita buat lagi satu lagi. Tabel obat berhasil juga. Kita kembali lagi ke awal. Lalu pada tabel obat ini kita buat isinya dengan beberapa obat ya. Kita buat ini, kita pakai yang sebelumnya ya. ID 3. Oke. Kita tambah lagi, kita edit ini satu sama, di sini harganya 20.000, di sini kita edit 10. Oke. Nah, di dalam tabel obat ini sudah ada beberapa 3 jenis obat yang nanti akan kita gunakan untuk transaksi.
selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel obat dan transaksi obat ini. Kita ke structure. Nah, untuk ID obat, ID pasien, dan ID transaksi kita buatkan indeks. Oke, ID transaksi obat juga. Kita ke structure, ID transaksi, ID pasien, ID obat. Kita buat indeks. Oke, selanjutnya di database rumah sakit ini kita akan desain ulang relasinya. Nah, ini kita show hide tabel. Kita munculkan tabel yang tadi sudah kita buat. Nah, kita save back dulu biar tidak hilang. Create relationship. Nah, dari sini ID pasien, kita create relationship ID pasien ke ID pasien. Oke, selanjutnya kita create relationship lagi dari ID obat ke ID obat. Oke, relasinya sudah berhasil ya dibuat. Jangan lupa kita save. Oke, setelah relasi dibuat, kita akan membuat trigger tag jual melalui trigger agar stok obatnya akan berkurang otomatis nih kalau misalnya kita melakukan transaksi pembelian. Kita akan mulai di transaksi obat. Kita akan ke trigger. Nah, kita create new trigger. Di sini kita tag penjualan transaksi obat. Ini after. Nah, untuk definitionnya kita akan copy paste. Kita akan buat triggernya, kita go. Oke, kita ke transaksi obatnya, lalu kita insert. Nah, di sini kita ada penjualan obat. Misalnya Priscilia membeli betadine karena dia terluka. Betadine yang dia beli adalah 5. Nah, total harganya betadine itu ada 7. Oke, maka kita akan menjalankannya. Oke, Priscilia membeli betadine sejumlah 5 biji dengan harga 7.000. Kita cek obatnya, stoknya. Nah, stok obatnya habis nih. Ini stok obatnya habis karena tadi sudah dibeli. Setelah berhasil menjual obat betadine, kita akan coba menjual lagi obat yang kedua. Insert. Yang beli misalnya Sultan membeli paracetamol karena dia lagi sakit. Paracetamol membeli amoxicillin aja, amoxicillin 10 dengan harga 15.000. Kita go. Tadi amoxicillin itu totalnya 20 dikurang 10 harusnya ada 10. Nah, total amoxicillin berkurang awalnya 20 jadi 10 karena sudah dibeli oleh Sultan 10. Nah, demikianlah praktik dari tugas 3 basis data yang telah saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apabila ada koreksi, dengan senang hati saya menerimanya. Terima kasih, sampai jumpa di tugas selanjutnya.